Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta juga suratul Fatihah penjelasannya kepada saudara kita, teman kita, saudara Oke, nama asli siapa? Yuliani. Kita doakan mudah-mudahan saudara Oke yang sedang sakit disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sakitnya dijadikan kifarat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila arwah, khususan ila ruhi ila jasadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. As'aluka ijabati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendoakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah zikir salat kubra wa salat fatihah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan pelajaran kita taklim kitab Naswaiyul Hibbat, yang mana kitab ini adalah kitab akhlak, kitab tasawuf, bila mana kita selaku umat Islam tidak mempelajari ilmu tasawuf, ilmu akhlak, maka ibadah kita bila mana ibadah kita itu bagaikan kayu yang sangat kering dan dijemur, diteriknya panas matahari, nanti itu kayu bakal bisa kebakar. Itu makanya alhamdulillah kita memperbaiki, kita punya hati seminggu sekali dengan zikir, dengan ngaji kitab tasawuf. Mudah-mudahan ibadah kita pun yaitu dengan diiringi akhlak yang mulia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dauhan yaitu guru saya mengatakan bahwasanya surga itu bukan milik orang Islam. Surga itu bukan milik orang muslimin. Surga itu bukan milik orang mukmin. Akan tetapi surga itu milik orang Islam, yang mana orang Islam tersebut selama hidup di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya selalu bersih. Namanya qalbun salim, hati yang bersih. Jadi ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zikir itu semuanya tertuju kepada hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan salat, mengadakan puasa, mengadakan zikir, itu semuanya untuk memperbaiki kita punya hati. Karena hati ini harus selalu kita cas, bagaikan handphone itu kalau nggak dicas bakal ngedrop. Sama dengan hati kita, bila mana hati kita tidak dicas, yaitu dengan salat, dengan zikir, dengan puasa, maka hati kita akan drop. Apa hati kita akan drop? Hati kita akan keras, bagaikan keras lebih dari batu. Nanti nasihat para ulama itu tidak akan masuk ke hati kita. Nanti nasihat orang tua kita itu tidak akan masuk ke hati kita. Nanti nasihat saudara-saudara kita yang baik nanti tidak akan masuk ke hati kita. Karena apa? Karena hati kita begitu keras bagaikan batu. Makanya hati kita perlu dicas, dipukul. Yaitu dengan apa?
dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir dan taklim, yaitu kita para alim ulama. Makanya alhamdulillah di zikir salat kubra ini, majelis salat kubra, yaitu disuruh guru, yaitu taklimnya kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan dengan sedikit kita membahas yaitu kitab Nasaihul Ibad ini, kita semua diakui menjadi murid yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dan hati kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma amin. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin, melanjutkan pelajaran yaitu masih dalam hadis pertama kitab Nasaihul Ibad, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, hai hamba isun, innakum satune sira kabeh tuhtiuna iku padha migawe kesalahan sira kabeh billaili kalawan bengi, wan nahari lan siang, wa ana lan utawi isun alfiru iku ngampura isun al-dzunuba ing pirang-pirang dosa jami'an hale sekabehe. Fastaghfiruni maka minta hampura sira kabeh nini ingsun, alfir maka hampura isun lakum kadue sira. Jadi maksudnya tadi adalah logat Jawa. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, ya ibadi, hai hamba isun, hai hamba saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innakum sesungguhnya kita semua tuhtiuna itu hakikatnya adalah selalu berbuat kesalahan. Tuhtiuna kita semua hakikatnya yaitu selalu berbuat kesalahan. Bila ini pada waktu malam hari, warna hari dan siang hari. Nah, kita semua kata Allah ini hakikatnya selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa di malam hari ataupun di siang hari. Dan kata Allah, wa ana dan sesungguhnya saya alfiru bakal memberi ampun al-dzunuba kepada dosa-dosa kalian jami'an semuanya. Fastaghfiruni maka minta ampunlah kalian semua kepada ni, yaitu kepada saya, aghfir lakum maka saya akan memberikan ampunan kepada kalian semua. Nah, ini mantap nih. Hadis singkat untuk khatib Jumat mantap. Jadi nggak perlu lama-lama khatib Jumat mah. Cukup satu ayat, satu hadis dan gitu. Kalau lama-lama hukumnya makruh, bahaya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, yaitu kita semua hakikatnya adalah berbuat dosa pada malam hari ataupun siang hari. Makanya hadis pertama di dalam kitab Nasaihul Ibad ini mengajarkan kita pada hakikatnya bahwa diri kita itu adalah hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diri kita ini yaitu fana artinya tidak ada sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana kita sudah hina di mata Allah, kita sudah fana di mata Allah, maka sesungguhnya hakikatnya kita ini tidak boleh sombong. Itu pada hakikatnya ayat hadis pertama ini di kitab Nasaihul Ibad mengajarkan kita untuk tidak sombong menjadi manusia. Karena setiap manusia itu selalu berbuat salah. Ada dauhan ulama mengatakan yaitu setiap manusia yaitu berbuat salah dan dosa dan lupa. Makanya kalau ada seseorang teman ataupun saudara ataupun suami kita atau istri kita berbuat kesalahan, kita balikin lagi ke hati kita. Jadi kata dauhan A'agim, kalau kita membalikan hati, misalkan andaikan saya menjadi ono,
andaikan saya digituin, itu gimana? Dia ngebalikin hati. Supaya apa? Supaya kita hidup ini selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbicara seperti itu. Bila mana kita tidak berhati-hati dalam bersikap dan berbicara, lalu menyakiti hati seseorang, menyakiti hati saudara kita, maka itu hukumnya kita berbuat dosa kepada hablum minanas. Nah, hablum minanas ini dosanya lebih gede. Kita harus meminta ampun terlebih dahulu kepada manusia yang kita zalimi, baru Allah akan mengampuni kita. Makanya di sini semua manusia itu berbuat salah pada malam hari ataupun siang hari. Kita di dalam rumah aja pasti berbuat salah dan berbuat maksiat. Contoh zaman sekarang itu handphone udah membludak kemana-mana, apalagi handphone Android. Saya mau diam aja lah di rumah dah, sholat di rumah, puasa di rumah, zikir di rumah, gak mau keluar, takut berbuat dosa, ngomongin orang gitu kan, takut berbuat zalim ke orang, gak mau lah, saya di rumah aja dah. Nah, di rumah aja bisa berbuat maksiat. Contohnya ada handphone. Ini misalkan anak ABG nih, anak ABG handphone Android, ada internet. Nah, di dalam rumah sendirian, gitu kan, buka. Itu di dalam rumah. Nah, ada di layar handphone ada yang tidak perlu kita lihat. Kita berbuat dosa. Masya Allah. Gitu, makanya mau kita di dalam rumah mau kita di luar misalkan keluar dah, mau pakai helm aja, terus kacamata hitam supaya nggak ngeliat yang nggak boleh, aurat-aurat perempuan yang tidak mahram gitu, tetap kelihatan kacamata hitam, mau nabrak gitu kan, dia pasti kebuka matanya. Makanya Allah memberikan adanya sholat. Nah, kata guru, kata ulama, sholat itu untuk menghapus dosa kita. Nah, bila mana kita takbiratul ihram pada saat Allahu Akbar, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, kamu cabut itu dosa hambaku yang sedang yaitu menghadapku sholat. Pas Allahu Akbar itu dosa kita diampuni semua, dihapus semua. Manalah beruntungnya orang yang sholat gitu. Makanya Allah mengadakan sholat 5 waktu untuk supaya apa? Supaya mengurangi dosa-dosa kita. Gitu. Setiap takbiratul ihram itu kita diampuni dosanya. Lalu setelah kita selesai sholat, apa kata malaikat? Ya Allah, apakah dosa ini hamba saya balikan lagi ke diri hamba ini ya Allah? Kata Allah apa? Tidak perlu. Saya nggak mau itu dosa, yaitu hamba itu dibalikin lagi setelah dia sholat. Karena itu tidak akan memuliakan saya, tidak akan mengurangi kemuliaan saya. Makanya saya memberikan keagungan saya untuk selalu memberikan maaf kepada dia, karena dia sudah mau yaitu datang panggilan Allah Akbar. Makanya azan itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum banget kan. Allah mengadakan sholat, alhamdulillah. Coba andaikan Nabi besar Muhammad SAW tidak Isra Mi'raj, lalu tidak ada sholat misalkan. Bagaimana coba? Dosa kita membludak-bludak. Dosa kita beludak-beludak, segunung lebih, selaut lebih. Alhamdulillah tak habis binikmat Allah memberikan yaitu takdir yang baik. Nabi besar Muhammad SAW yaitu dinaikkan oleh Allah Isra wal Mi'raj, lalu adanya hadiah yaitu salat 5 waktu. Untuk apa? Supaya untuk mengurangi dosa-dosa umat kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Pas takbiratul ihram aja sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam taat kepada Allah dan menjalankan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yaitu puasa. Ada puasa sunnah Senin Kamis. Terus ada puasa Ramadan. Nah, itu semua untuk apa? Untuk melebur kita punya dosa. Sakit kata guru itu juga untuk melebur kita punya dosa. Namanya kifarat dosa.
Syaratnya harus apa? Syaratnya kalau bila mana kita sedang diberikan sakit, syaratnya kita harus ikhlas. Ikhlas menjalankan dan ikhtiar untuk berobat. Nah, bila mana sudah sehat, itu menjadi kifarat dosa. Dan ingat, musibah, permasalahan yang sedang terjadi pada diri kita pun itu mengurangi dosa kita. Musibah, permasalahan yang ada pada diri kita itu mengurangi dosa kita. Nah, andaikan kita diberikan musibah, diberikan permasalahan pada Allah untuk diri kita, lalu kita sabar menjalankan yaitu takdir Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau kita hidup selama hidup di dunia ini tidak akan lepas namanya cobaan dan ujian. Kalau kata guru, ibaratnya ujian dan cobaan itu bagaikan tembok. Bagaikan tembok, kita masih hidup nih. Nah, kita menjalankan hidup untuk lurus maju ke depan ke liang lahat, itu banyak tembok-tembok. Banyak tembok-tembok. Nah, orang yang beribadah, ujian dan cobaannya itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak beribadah. Nah, makanya tembok ini kita harus hancurkan ini tembok supaya kita bisa melangkahkan kaki kita maju ke depan ke liang lahat. Nah, makanya itu kalau hidup tidak mau ujian dan cobaan, makanya meninggal dunia. Mendingan mati. Karena hidup ini nggak bakal lepas dari ujian dan cobaan. Makanya untuk supaya apa? Karena Allah sayang untuk mengurangi dosa-dosa kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus jalankan hidup semangat. Ya Allah, kok saya udah beribadah gini, udah menjalankan yaitu sholat 5 waktu jamaah terus, puasa Ramadan terus jalan, terus puasa Senin Kamis terus jalan, zikir, manakib, zikir khotamah, zikir ini segala macam terus jalan. Kok saya hidupnya selalu bermasalah melulu. Jangan salah, Allah lebih tahu yaitu mana yang terbaik untuk hambanya. Gitu. Allah akan menaikkan derajat suatu hamba bila mana Allah yaitu melihat hambanya itu ikhlas dalam menjalankannya. Makanya teruslah jalan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kita butuhnya yaitu akhirat yang selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Semua yang dicari tiada yang berarti. Masya Allah. Allahu Akbar. Dunia ini gak ada yang berarti. Gitu. Makanya ibadah untuk akhirat, ya, kerja untuk dunia. Ada hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya jalankanlah kamu dunia seakan-akan dunia itu yaitu kekal untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Supaya kita bisa menafkahkan yaitu keluarga kita dan supaya kita badannya selalu sehat. Dan jalankanlah ibadah seakan-akan kamu besok akan meninggal. Itu hadis Rasulullah. Makanya ajar minta ulang lah katanya habisnya tadi. Ajar minta ulang nggak bisa. Nanti aja perform. Nah, jadi gitu. Jadi terus semangat, zikir terus semangat. Salat terus semangat, puasa terus semangat. Jangan pernah kita seuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi mengatakan ana inda zanni abdi bi, yaitu aku tergantung prasangka hambaku. Itu mantep. Sedikit mati ini bagaikan lele yang kecil. Coba lele yang kecil patirannya lebih besar yang mana? Lebih ngelotok yang lele yang kecil kan? Gitu. Ini anak indazoni abdibi, yaitu aku tergantung prasangka hambaku. Bila mana prasangka hambaku misalkan berpikir negatif kepadaku, aku akan terus berikan dia pikiran yang negatif terus.
kehidupannya negatif terus. Nah, tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, oh mungkin Allah sedang menguji saya, mungkin Allah sedang mengurangi dosa saya, oh mungkin Allah sedang yaitu lebih tahulah yang terbaik untuk saya. Nah, pasti Allah akan memberikan jalan solusi keluar seperti itu. Makanya jangan pernah kita yaitu berburuk sangka. Bila mana kita berburuk sangka kepada Allah, khawatir nanti kita kufur nikmat. Kalau kita sudah kufur nikmat, maka khawatir iman kita dan Islam kita lepas dari keyakinan kita nanti akan pindah ke agama selain Islam. Padahal Islam adalah agama yang hak dan yang batin. Nauzubillah. Makanya terus jalankan sholat, terus jalankan puasa, terus jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan untuk mengurangi kita punya dosa. Karena kata Allah, kita pada hakikatnya adalah manusia yang selalu salah, berbuat maksiat, berbuat maksiat mata, maksiat mulut, maksiat hidung, maksiat kuping, segala macam. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.